Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Bugis. Kali ini saya dapat servisan netbook Acer Aspire One 725, kode boardnya ZHG. Kerusakannya mati total. Jadi jika kita colok cas, kita lihat pergerakan ampere di power supply. Itu jika kita colok cas dan kita coba ingin nyalakan netbooknya, terlihat di power supply tidak ada respon sama sekali, dan HP-nya, laptopnya pun lampu indikator powernya tidak menyala. Jadi kerusakan netbook ini adalah mati total. Bagaimana cara perbaikannya? Silahkan disimak. Sekarang laptopnya sudah saya bongkar, dan ini adalah mainboardnya. Jadi langkah pertama untuk mengatasi kerusakan netbook ini yang mati total, kita cek dulu tegangan wajibnya. Kita cek mulai dari tegangan 19 volt. Tegangan 19 volt hadir. Selanjutnya tegangan 5 volt dan 3 volt. Kita mulai dari 3 volt. 3 voltnya hadir. Kemudian 5 volt. 5 voltnya juga hadir. Selanjutnya kita coba dulu nyalakan. Ya, saya balik dulu. Kita coba cek di tombol on off nya, ternyata ada tegangan. Ada tegangan di tombol on off nya. Selanjutnya di 15 volt nya, 15 volt, ternyata ada 13 volt. Itu sudah, seharusnya laptopnya sudah bisa dinyalakan jika ada tegangan 13 volt di jalur 15 volt. Di tombol power juga ada. Kita cek di namun laptopnya masih tidak bisa dinyalakan, padahal tegangan wajibnya sudah hadir. Sekarang kita cek skema. Yang pertama yang harus dicek jika kita menggunakan cas yaitu tegangan ACI-nya atau tegangan 19 volt. Di situ harus hadir 19 volt, kemudian setelah itu tegangan 3 volt dan 5 voltnya hadir. Setelah tegangan 3 volt dan 5 volt PCU-nya hadir, NBSW on, tegangan tombol power. Di sini juga hadir tegangan. Setelah kita tekan tombol power, DNBSW on-nya hadir, memberikan perintah bahwa laptop ini tombol on off-nya sudah dinyalakan atau sudah ditekan. Setelah itu S5 on-nya hadir.
Setelah kita cek tadi semua tegangan wajibnya hadir, mulai dari 19 volt sampai 3 volt dan 5 volt. Sekarang kita menuju ke S5 on. Jadi kita cek di S5 on nya. Karena semua tegangan wajibnya sudah hadir, kita cek tegangan S5 on nya. Tampaknya di tegangan S5 on, sebelum tombol power ditekan sudah aktif. Karena tegangan 5 voltnya sering hilang, jika kita coba nyalakan tegangan 5 voltnya malah hilang. Kita coba ganti dulu ini kapasitornya. Sini tulisannya 3 volt, 6,3 volt, 330. Kita ganti dengan oke. Kita cek kembali di PQ21. PQ21 hadir. Namun di sini seharusnya tegangan di kaki 2-nya 0, namun saya lihat tegangannya sudah hadir 3,2 sebelum tombol power ditekan. Jadi seharusnya di sini tegangannya 0. Kemudian di sini juga seharusnya ada tegangan di PR113. Seharusnya ada tegangan kurang lebih 9 volt dan akan menjadi 0 jika tombol on off-nya sudah ditekan. Namun di sini tegangannya sudah langsung 0 padahal laptopnya belum menyala. Dan di sini ada tegangan 3,2, seharusnya tegangannya kurang lebih 8 volt agar 5 volt always bisa menghadirkan tegangan di sini sebesar 5 volt S5. Karena gate-nya cuma 3,2, makanya 5 volt S5 nya juga rendah, cuma 2,0. Kita kasih contoh seperti ini. Jika gate-nya ini gate-nya 8, di sini akan naik sebesar tegangan di 5 volt S5 nya.
Jika saya kasih contoh, jika di sini hadir tegangan sebesar 8 volt, maka 5 volt always, tegangan 5 volt always akan sama dengan tegangan 5 volt S5. Contohnya di sini 4,8 dan di sini pun hadir 4,8. Namun karena tegangannya cuma 3,2 sehingga di sini tegangannya cuma 2,4, 2,1. Padahal di sini 5 volt S5-nya harusnya hadir tegangan kurang lebih 5 volt. Jadi yang harus kita curigai adalah PQ11. Kita coba ganti dulu PQ11. Jika kita lihat di skema, yang harus kita curigai adalah S5 on-nya, karena dia langsung aktif sebelum tombol power ditekan. Di sini langsung hadir 2,3 di kaki 2-nya S5 on sebesar 2,3 volt. Seharusnya di sini belum hadir jika laptopnya belum menyala. Nanti jika kita tekan tombol power baru dia hadir. Coba kita ganti dulu PQ19. PQ19. Jadi di sini tadi saya ganti, ada dua komponen yang saya ganti. Yang pertama itu PQ19. Kenapa saya ganti PQ19-nya? Karena di kaki 2-nya, tepatnya S5 on, sudah hadir tegangan sebelum tombol power ditekan. Seharusnya tegangan di kaki 2 PQ19 ini S5 on-nya belum hadir. Namun karena tegangannya langsung hadir, makanya saya ganti. Kemungkinan tadi komponen PQ-nya yang lama sudah rusak. Setelah saya ganti, masih tetap tidak bisa dinyalakan karena tegangan di PQ21, di kaki PQ21, di kaki 2-nya, di sini hanya hadir tegangan sebesar 3 volt. Seharusnya di sini hadir sekitar 8 volt sampai 9 volt agar tegangan 5 volt always menyuplai tegangan ke 5 volt S5. Selanjutnya, karena setelah saya ganti PQ19-nya masih belum bisa dinyalakan, saya langsung cek lagi di 5 volt S5, tepatnya di komponen PQ21. Di komponen PQ21 bisa kita lihat di kaki 3 itu 5 volt VCU atau 5 volt yang sebelum tombol power ditekan sudah hadir. Sedangkan di kaki 2 adalah gate-nya. Dan di kaki 2 sini, jika saya coba tekan tombol power, hanya
hadir tegangan sebesar 3 volt. Seharusnya hadir tegangan sekitar 9 volt. Untuk bisa mengaktifkan tegangan 5 volt S5 di kaki 1. Namun karena tegangannya cuma 3 volt sehingga tegangan di kaki satunya yaitu 5 volt S5 tidak mencukupi tegangan yang semestinya sehingga laptopnya masih belum bisa dinyalakan. Sehingga saya harus mengganti PR82, komponen PR82 yang ada di sini. Karena ini adalah sumber tegangannya yang di kaki sininya hadir 12 volt, 13 volt. Seharusnya jika tombol on off ditekan di sini hadir 9 volt, namun tidak. Namun hanya hadir 3 volt. Setelah saya ganti, kita tes. Akhirnya laptopnya sudah bisa dinyalakan dengan normal. Jadi itulah tadi penyebabnya. Kenapa netbook ini tidak bisa dinyalakan? Karena di jalur S5 on-nya bermasalah. Sekarang kita cek menggunakan monitor. Netbooknya sudah saya pasang. Sekarang kita tes. Bisa kita lihat di sana pergerakan ampernya 0,51 menandakan bahwa laptopnya bisa tampil. Dan akhirnya netbook ini sudah bisa dinyalakan. Untuk kasus laptop Acer Aspire One 725, kerusakan mati total telah teratasi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika suka, jangan lupa klik like dan komen jika ada yang kurang dimengerti. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini karena subscribe itu gratis, dan aktifkan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi jika channel ini memposting video terbaru. Sampai jumpa di video-video saya yang lain. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.